Pekan ke-22 BRI Super League. Malam Minggu, Persib Bandung lawan Persita Tangerang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Settingnya sudah sempurna untuk drama. Dan benar saja, ini bukan sekadar pertandingan. Ini panggung sandiwara paling mahal yang namanya sepak bola. Dari menit pertama, aura panasnya sudah kerasa. Bukan panas biasa. Ini panas yang bikin pemain tegang, penonton deg-degan, dan pelatih mondar-mandir kayak orang lagi nunggu hasil tes kesehatan. Persib main di rumah sendiri, bobotoh penuh. Atmosfer padat, tekanan bukan cuma datang dari lawan tapi juga dari ekspektasi. Dan seperti biasa Persib langsung ambil alih, dominan, menguasai bola, tekan kiri tekan kanan, umpan pendek, overlap, crossing, semua ada. Secara teori ini harusnya jadi malam yang nyaman, tapi sepak bola itu lucu. Yang kelihatan dominan belum tentu efektif, yang kelihatan tertekan belum tentu panik. Persita datang bukan buat selfie di Bandung. Mereka tahu kualitas di atas kertas mungkin kalah, jadi mereka realistis, main pragmatis. Tunggu momen, cari celah, serangan balik cepat. Sekali dua kali, lini belakang Persib dipaksa kerja ekstra. Ini bukan tim yang datang buat parkir bus. Ini tim yang tahu kapan harus ngerem, kapan harus ngebut. Dan justru di situ letak ketegangannya. Persib dominan iya, tapi gol nggak nambah. Skor 1-0 itu tipis, tipis banget. Dalam sepak bola, 1-0 itu bukan aman. Itu cuma bikin detak jantung naik turun kayak roller coaster. Lalu masuk ke fase akhir pertandingan. Biasanya di momen kayak gini ada dua kemungkinan, tim unggul main aman atau malah overconfident. Di sisi lain tim tertinggal bisa nekat atau justru buyar. Dan boom, momen krusial itu datang. Igor Rodriguez, kiper utama Persita, bikin keputusan sepersekian detik yang dampaknya segunung. Pelanggaran terhadap BKAM Putra. Wasit nggak pakai drama, kartu merah keluar. Selesai, stadion langsung meledak. Suara riuh bukan lagi sekadar dukungan. Itu campuran antara kaget, puas, dan nggak percaya. Kartu merah di menit akhir itu bukan cuma hukuman buat satu pemain, itu vonis buat satu tim. Dan disinilah pertandingan berubah total. Persita dipaksa main dengan 10 orang. Oke, itu sudah berat. Tapi yang lebih pahit, slot pergantian pemain sudah habis. Nggak ada kiper cadangan, nggak ada solusi nyaman, nggak ada opsi aman. Sepak bola tiba-tiba berubah jadi soal keberanian, bukan lagi soal taktik. Pendekar Cisadane dalam posisi yang secara teori tamat. Lawan unggul pemain, waktu tinggal sedikit, mental diuji, fisik terkuras, dan tekanan dari puluhan ribu bobotoh itu bukan suara biasa, itu tekanan psikologis level tinggi. Di atas kertas, Persib harusnya pesta gol, harusnya, tapi sepak bola bukan matematika. Di saat semua orang fokus ke kartu merah, ada satu hal yang mulai terasa. Apakah Persib benar-benar siap membunuh pertandingan? Atau mereka justru mulai gugup karena merasa harusnya ini gampang? Karena seringkali saat sesuatu terlihat terlalu mudah, justru disitulah jebakannya. Dan drama belum selesai. Ini baru pemanasan. Oke, kita masuk ke titik yang bikin pertandingan ini naik level dari seru jadi absurd tapi heroik. Igor Rodriguez sudah keluar, kartu merah. Selesai, Persita tinggal 10 orang. Masalahnya bukan cuma jumlah pemain, masalahnya kiper habis. Slot pergantian pemain sudah ludes. Mau nggak mau, harus ada pemain lapangan yang jadi korban eksperimen dadakan. Di momen kayak gini biasanya pelatih lihat ke bek tengah, yang badannya tinggi, yang minimal pernah iseng jadi kiper waktu latihan. Tapi malam itu, keputusan yang diambil justru bikin satu stadion bengong. Yang maju bukan bek, bukan gelandang bertahan, bukan pemain paling jangkung. Yang maju adalah striker. Iya, striker. Hoki Caraka, penyerang. Tugas aslinya cetak gol. Tiba-tiba disuruh pakai sarung tangan dan berdiri di bawah mistar. Ini bukan FIFA Career Mode. Ini pertandingan profesional. Dan reaksi stadion campur aduk. Ada yang ketawa nggak percaya. Ada yang langsung ambil HP. Ada yang melongo kayak habis lihat plot twist film thriller. Secara logika, ini gila. Striker itu nalurinya menyerang. Dia biasa lari ke depan, bukan mundur ke garis gawang. Dia biasa cari ruang, bukan menjaga ruang. Tapi kadang sepak bola memaksa pemain keluar dari identitasnya. Dan justru di situ kelihatan siapa yang punya mental. Hoki nggak terlihat canggung. Ini yang bikin orang makin heran. Biasanya pemain dadakan jadi kiper itu gerakannya kaku. Tatapannya panik. Komunikasinya minim. Tapi yang ini beda. Dia teriak. Dia atur tembok, dia kasih instruksi, dia berdiri tegak. Seolah bilang, ya sudah, kalau begini ceritanya, saya yang jaga. Dan ini yang menarik, dalam situasi terjepit banyak orang cuma mikir selamatkan diri. Tapi di sini striker rela berdiri di posisi paling berisiko. Satu salah langkah, satu salah tangkap, satu bola lepas, namanya bakal jadi bahan ejekan semusim. Itu tekanan. Dan yang bikin makin pedas, Persib unggul jumlah pemain.
Harusnya ini kesempatan emas, tapi realitasnya nggak semudah itu. Karena saat lawan sudah kehilangan segalanya, mereka main tanpa beban. Mereka bertahan bukan cuma dengan taktik, tapi dengan harga diri. Persita tiba-tiba berubah jadi tembok hidup. Blok sana-sini, clear bola tanpa gaya. Nggak peduli jelek, yang penting jauh. Main cantik, nanti dulu. Ini bukan lomba estetika. Ini soal bertahan hidup. Dan hoki di bawah Mistar itu jadi simbol keadaan darurat yang aneh tapi nyata. Media sosial sudah pasti meledak. Timeline penuh dengan potongan video. Meme mulai lahir bahkan sebelum pertandingan selesai. Ada yang bilang ini striker apa kiper cadangan terselubung. Ada yang nyeletuk mungkin dia diam-diam belajar dari Martin Paes waktu di timnas. Candaan? Iya. Tapi di balik candaan itu ada satu hal. Respect. Karena nggak semua pemain mau ambil tanggung jawab di momen segila itu. Dan yang bikin ironis sekaligus menarik, Persib yang unggul pemain justru terlihat makin tegang. Kenapa? Karena sekarang tekanan berbalik. Publik berharap gol tambahan. Harusnya bisa. Lawan sudah 10 orang. Kiper dadakan pula. Tapi di sepak bola, ekspektasi itu sering jadi beban. Setiap peluang yang gagal masuk bikin stadion mengerang. Setiap crossing yang dipatahkan bikin frustrasi. Dan waktu terus berjalan. Jam nggak peduli siapa yang dominan. Dan di tengah semua itu, hoki tetap berdiri. Nggak dramatis, nggak lebay, nggak sok pahlawan, cuma fokus. Dan disitulah cerita ini berubah dari sekadar insiden kartu merah jadi kisah tentang mentalitas. Ini bukan lagi tentang taktik, ini tentang siapa yang bisa bertahan di bawah tekanan paling absurd. Pertandingan makin liar secara emosional, walau skornya tetap 1-0. Dan justru karena cuma 1-0, tegangnya jadi 2 kali lipat. Karena satu momen saja bisa membalikkan segalanya. Dan percayalah, menit-menit akhir itu bukan lagi soal teknik, itu soal jantung. Nah, sekarang kita bedah bagian yang jarang dibahas dengan jujur. Secara teori, setelah kartu merah itu pertandingan harusnya jadi milik Persib Bandung sepenuhnya. Lawan 10 orang, kiper asli sudah keluar. Di bawah Mistar berdiri striker dadakan. Apalagi yang kurang, harusnya ini momen bunuh pertandingan. Tambah 1 gol, kunci, pulang tenang. Tapi realitas di lapangan nggak selalu patuh sama teori. Yang terjadi justru sebaliknya. Persib tetap dominan, iya, bola tetap mereka kuasai. Crossing tetap datang, tembakan tetap dilepas. Tapi ada yang beda, ketenangan. Semakin waktu habis, semakin terasa ada beban tak kasat mata. Kenapa? Karena publik sudah menganggap ini wajib gol tambahan. Dan dalam sepak bola kata wajib itu bahaya. Itu bukan motivasi, itu tekanan. Setiap peluang yang melenceng suara stadion berubah. Dari semangat jadi geram, dari optimis jadi tegang. Dan pemain bisa merasakan itu. Jangan kira mereka kebal. Atmosfer itu masuk ke kepala. Sementara di sisi lain, Persita Tangerang justru menemukan sesuatu yang aneh tapi nyata. Solidaritas total. Kalau sudah 10 orang, kalau sudah nggak ada kiper murni, ekspektasi orang turun. Dan saat ekspektasi turun, beban ikut turun. Yang tersisa cuma satu, harga diri. Dan harga diri itu kadang lebih kuat daripada strategi. Mereka bertahan bukan lagi karena taktik pelatih. Mereka bertahan karena nggak mau dipermalukan. Setiap tackle jadi serius. Setiap blok jadi nekat. Setiap sapuan bola seperti menyapu masalah hidup. Dan di belakang, hoki tetap berdiri. Hoki Caraka bukan tiba-tiba berubah jadi Gianluigi Buffon. Dia tetap striker. Tapi yang dia lakukan sederhana. Jangan panik. Dia nggak perlu bikin penyelamatan spektakuler. Dia cuma perlu berdiri di posisi benar. Dia cuma perlu komunikasi. Dan yang paling penting, dia nggak boleh kelihatan takut. Karena kalau kiper kelihatan takut, bek di depannya langsung goyah. Ini yang menarik. Dalam situasi darurat, kadang yang dibutuhkan bukan skill elit, tapi ketenangan dasar. Sementara itu Persib mulai terlihat sedikit terburu-buru. Crossing terlalu cepat. Shooting dipaksakan. Beberapa keputusan diambil tanpa sabar. Kenapa? Karena jam terus berjalan. Dan 1-0 itu skor paling kejam. Tipis, rapuh, bikin deg-degan. Ironisnya, kartu merah yang harusnya bikin pertandingan lebih mudah justru bikin mental tuan rumah diuji. Ini sisi sepak bola yang jarang dibahas. Keunggulan jumlah pemain bisa jadi jebakan psikologis. Karena ketika semua orang yakin kamu akan menang besar, tekanan justru 2 kali lipat. Dan publik mungkin nggak sadar, tapi dalam 10 menit terakhir itu, Persib sebenarnya lebih tertekan daripada Persita. Persita, mereka sudah selesai secara teori. Mereka cuma bertahan hidup. Tidak ada yang berharap mereka mencetak gol. Tidak ada yang berharap mereka tampil cantik. Persib, mereka diharapkan menutup laga dengan meyakinkan. Dan setiap kegagalan kecil terasa seperti kesalahan besar. Inilah yang bikin sepak bola indah sekaligus kejam. Kamu bisa unggul pemain, unggul kualitas, unggul atmosfer. Tapi kalau kepala mulai tegang, kaki ikut berat. Dan detik demi detik berlalu, peluit panjang semakin dekat. Dan akhirnya, wasit meniup peluit panjang.
skor tetap 1-0. Secara klasmen ini 3 poin. Selesai, bersih, aman. Tapi secara cerita, ini lebih dari sekadar kemenangan tipis. Ini tentang bagaimana satu kartu merah mengubah psikologi dua tim secara total. Ini tentang bagaimana tim yang pincang justru menemukan keberanian. Dan bagaimana tim yang dominan harus belajar bahwa mengontrol bola itu beda dengan mengontrol tekanan. Dan jangan salah, momen striker jadi kiper itu bukan cuma gimmick, itu simbol. Simbol bahwa dalam sepak bola, situasi paling kacau justru membuka ruang untuk karakter paling kuat muncul. Tapi cerita belum selesai, karena yang akan dikenang orang nanti bukan cuma skor 1-0. Yang akan diingat adalah adegan ketika seorang penyerang berdiri di bawah mistar dan seluruh stadion menahan napas. Peluit panjang berbunyi, skor 1-0 tidak berubah, 3 poin masuk kantong Persib Bandung. Secara administratif selesai, di tabel klasmen ini cuma angka. Tapi kalau kita jujur pertandingan ini bukan soal angka. Yang orang ingat nanti bukan siapa asisnya, bukan skema build up dari belakang, bukan juga statistik penguasaan bola. Yang diingat adalah satu adegan absurd, striker berdiri di bawah mistar. Hoki Caraka pakai sarung tangan. Di stadion sebesar Stadion Gelora Bandung Lautan Api, dalam pertandingan resmi, bukan laga amal, bukan fun match. Ini momen yang bikin kita sadar, sepak bola itu bukan cuma soal sistem, lisensi kepelatihan, atau jargon proses. Kadang, sepak bola itu soal siapa yang berani berdiri ketika semua orang mundur. Dan lucunya, di tengah semua drama itu, ada ironi yang halus tapi tajam. Persib menang, tapi mereka tidak benar-benar menghancurkan. Unggul pemain, lawan tanpa kiper murni, tapi tetap mentok di 1-0. Ini bukan kritik murahan, ini realita yang harus dibaca dengan kepala dingin. Tim besar itu bukan cuma soal menang, tapi soal bagaimana mengelola momen. Ketika lawan kehilangan struktur, tim besar seharusnya bisa membaca celah dengan dingin, bukan malah ikut terbawa emosi stadion. Karena kalau emosi yang main, keputusan jadi tergesa. Dan di sini kita belajar satu hal, dominasi tanpa ketenangan itu setengah matang. Di sisi lain Persita Tangerang pulang dengan kekalahan, tapi mereka pulang dengan cerita. Dan kadang cerita itu lebih mahal dari sekadar angka 0 di papan poin. Karena dalam situasi darurat, karakter itu keluar tanpa filter. Kita sering teriak soal mentalitas timnas, soal nyali pemain lokal, soal keberanian di level internasional. Tapi malam itu kita lihat sendiri, keberanian itu ada, tinggal ditempatkan dan dipoles dengan benar. Orang boleh bercanda soal hoki nyolong ilmu dari Martin Paes, boleh bikin meme, boleh bikin kompilasi video, tapi yang enggak bisa dibantah, dia ambil tanggung jawab saat risiko ada di depan muka. Coba balik posisinya, kalau kebobolan 2 gol karena salah tangkap, habis dia. Timeline bisa kejam, netizen nggak kenal ampun, tapi dia tetap maju. Itu mental. Dan sepak bola final. Bagaimana kalau laga penentuan gelar? Ini bukan menyudutkan, ini mengingatkan. Sepak bola modern bukan cuma soal kaki cepat, tapi kepala dingin. Dan malam itu memperlihatkan dua sisi yang kontras. Satu tim belajar mengontrol ekspektasi, satu tim belajar bertahan dengan harga diri. Yang bikin menarik, cerita seperti ini jarang terjadi di level profesional. Jarang sekali striker berdiri jadi kiper di kompetisi resmi. Dan justru karena jarang, momen ini punya umur panjang dalam ingatan publik. Beberapa tahun lagi orang mungkin lupa skor detailnya. Tapi orang akan bilang, ingat nggak waktu striker jadi kiper di Bandung? Itu warisan. Dan sepak bola tanpa momen-momen aneh seperti ini akan terasa hambar. Terlalu rapi, terlalu steril. Padahal keindahan olahraga ini justru ada di kekacauannya. Satu kartu merah, satu keputusan darurat, satu striker di bawah mistar, satu stadion menahan napas. Itu cukup untuk mengubah pertandingan biasa jadi cerita yang akan diceritakan ulang berkali-kali. Dan pada akhirnya ini bukan cuma tentang 1-0. Ini tentang bagaimana tekanan bisa membentuk karakter. Tentang bagaimana kekurangan bisa melahirkan keberanian. Tentang bagaimana sepak bola selalu punya cara untuk mengingatkan kita. Yang paling kuat belum tentu yang paling banyak pemainnya, tapi yang paling siap mentalnya. Dan kalau ada yang bilang ini cuma pertandingan biasa, maaf, pertandingan biasa tidak melahirkan cerita seperti ini.